Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asdaqal hadisi kitabullah wa khairi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna musattatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat hidayat dan nikmat iman. Nikmat tersebut hanya dimiliki oleh hamba-hamba pilihannya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita berada di bagian umat beliau dan semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tak terasa kita telah berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan di mana turunnya Al-Qur'an, yaitu bulan suci Ramadan. Pada bulan ini kita dididik, kita ditabiah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam madrasah Ramadaniyah. Pada madrasah ini bertujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menjelaskan bahwa disyariatkannya ibadah puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Terdapat amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan ini. Dijelaskan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjiun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir malam mereka memohon ampun. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta-harta mereka terdapat hak atas orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat yang pertama yaitu kanu qalilan minal laili ma yahjiun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Artinya mereka mengurangi tidur mereka untuk bertahajud, untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu untuk tambahan ibadah bagimu. Semoga Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sifat yang kedua yaitu wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir malam mereka memohon ampun. Artinya mereka pada akhir malam, pada waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Setelah mereka beribadah kepada Allah, setelah mereka bertahajud, mereka memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi mereka menganggap diri mereka telah melakukan perbuatan maksiat, padahal mereka telah melakukan ibadah kepada Allah. Imam Al-Qusyairi rahimahullah menjelaskan
bahwa ayat ini menggambarkan orang-orang yang bertakwa. Meskipun mereka beribadah kepada Allah dan berdoa, mereka menganggap diri mereka telah melakukan perbuatan maksiat, maka mereka memohon ampun kepada Allah. Karena mereka menganggap diri mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Lalu kenapa pada akhir malam? Kenapa pada waktu sahur? Karena waktu ini waktu yang mulia, yaitu sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang meminta akan aku beri, siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sifat yang ketiga yaitu wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka terdapat hak atas orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Artinya mereka gemar sekali bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan sifat ini juga telah tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 133-134. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, bersegeralah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Wal kadhibinal ghaidha, dan menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Ali Imran ayat 133-134. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dalamnya terdapat orang-orang yang berinfak baik waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang yang menahan amarahnya, dan juga orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Tinggalkan haram, kurangi mubah, perbanyak sunnah. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.